Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News, masih bersama saya Reni Arumsari. Arab Saudi menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Penetapan tersebut diumumkan resmi otoritas kerajaan setelah melakukan pemantauan hilal bulan baru Syawal. Ya, dikutip dari pengumuman Haramain Info, pihak otoritas kerajaan Arab Saudi menyatakan bulan sabit belum terlihat di wilayah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis adalah hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Jumat menjadi hari pertama Idul Fitri tahun ini. Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Muhammad bin Salman, serta seluruh warga negara, penduduk, serta umat Islam. Sementara Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah yang sudah berlangsung pada hari ini. Hasil pantauan hilal dijadikan landasan apakah Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat atau Sabtu. Ya, Indonesia memutuskan Lebaran hari Sabtu 21 Maret 2026. Sementara Arab Saudi kabarnya sudah mengumumkan Lebaran Jumat 20 Maret atau besok. Lalu kita akan tanyakan langsung kepada jemaah umroh Indonesia yang ada di Arab Saudi. Sudah ada Muhammad Hendra Piliang di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Mas Hendra, apakah benar pemerintah Saudi memutuskan Lebaran besok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Hendra dari Madinah memberikan informasi bahwa besok jatuh Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah menurut pemerintahan Arab Saudi. Demikian. Baik, jadi pemerintah Arab Saudi sudah menentukan ya bahwa Lebaran akan besok begitu, Jumat tanggal 20 Maret 2026. Benar, Ibu. Baik, lalu seperti apa suasana di sana jelang Lebaran, Mas Hendra? Suasana kebetulan saya lagi di kota Madinah pada hari ini. Tadi pagi sempat hujan sebentar, tapi kemudian terik kembali, dan masyarakat di seputaran Masjid Nabawi merasa gembira, dan seperti biasa Masjid Nabawi selalu ramai. Demikian, Mbak. Baik, kalau sebagai jemaah umroh, apa saja agendanya di sana untuk menyambut Hari Raya Lebaran yang pastinya sudah ditunggu-tunggu, Mas Hendra? Iya. Pertama, saya ini umrohnya tidak melalui travel, artinya umroh mandiri. Jadi tidak ada agenda-agenda khusus selain besok kita sudah sholat Id, dan kebetulan juga besok saya insya Allah melaksanakan ibadah umroh ke Mekah, begitu, Mbak. Baik, kalau misalnya di Indonesia kan pasti ada opor gitu, ada nastar. Kalau di sana kira-kira mau menyantap apa sajian pertama dalam menyambut Hari Raya Lebaran ini, Mas Hendra? Setahu saya tidak ada, yang jelas tidak ada opor ayam dan lontong di sini. Mungkin teh Arab mungkin yang lebih khususnya gitu, Mbak. Baik, jadi teh Arab ya di sana ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Hendra atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah besok. Selamat malam waktu Jakarta. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta Wakil Menteri Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, seluruh jajaran Kementerian Agama. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 8 DPR RI. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sidang yang cukup singkat tetapi padat dengan ilmu, karena dari sore kita mentelaah secara fikih, secara nas, dan juga terakhir kita melihat bagaimana waqi'nya kondisi di lapangan. Sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan, kita memutuskan
ikmal atau istiqmal, menyempurnakan puasa kita ke 30. Karena da'ma yuribuk ilama yuribuk, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Dan yang yakin adalah memastikan hitungan hisab itu tidak bisa dilihat, ghairu imkanir ru'ya, dan di lapangan benar-benar tidak bisa terlihat. Berdasarkan itu dan kesepakatan dari musyawarah oleh Pak Menteri diputuskan. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 disebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan Lebaran adalah ulil amri. Di sini adalah Kementerian Agama. Demikian juga keputusan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-20 dilarang, haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Oleh karena itu hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, Kementerian Agama, pemerintah mewakili pemerintah adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan di antara kita. Saat yang bersamaan kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu singkat ini mari kita pelihara kebersamaan kita. Selama kita bulan Ramadan yang kondusif dengan ibadah dan kekhusyuan kita pelihara di 11 bulan berikutnya. Pertama, kehidupan yang efisien hidup kita yang ikut kita ini melatih diri bagaimana kita tidak berlebihan mengkonsumsi, yang halal pun kita tidak makan apalagi yang haram. Mari kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Dan pada bulan Ramadan, akhir Ramadan ini ada kewajiban zakat fitrah bagi kita, bagi tubuh kita, dan juga yang punya harta 1 tahun juga berzakat. Maka biasakan kita berbagi di antara kita, karena bagi kita yang mukmin as-shadaqatu burhanun, orang bersedekah itu bukti kalau kita beriman. Oleh karena itu menjaga kebiasaan kita di bulan Ramadan diteruskan pada 11 berikutnya, menunjukkan bahwa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan ibadah yang diterima akan juga berlanjut dengan kebaikan itu. Dan kita terus berbagi dengan efisiensi, memberikan ruang untuk berbagi dengan yang lain. Selamat kepada kita semua yang telah lulus berpuasa, dan insya Allah besok lusa kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Marwanda Sopang, MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Wakil Ketua MUI, rekan-rekan media dan umat muslim se-Indonesia. Hari ini sudah dilakukan sidang isbat, sekalipun sudah disepakati bahwa yang akan memutuskan 1 Syawal diserahkan kepada pemerintah, yang hal ini diamanahkan kepada Menteri Agama. Namun demikian, Menteri Agama tetap mengajak seluruh masyarakat yang hari ini, para pakar, para ulama, dan dimulai dengan seminar. Seminarnya luar biasa, sungguh sangat ilmiah dan inovatif, dan kita lihat betul-betul memberikan informasi yang valid buat kita semua. Selain itu tidak cukup dari seminar, masih menunggu konfirmasi dari berbagai wilayah Indonesia. Tadi disebutkan sampai 117 titik seluruh Indonesia. Pada saat seminar, kesimpulannya tidak memungkinkan melihat hilal, dan konfirmasi setelah menunggu seluruh wilayah Indonesia mulai dari timur sampai ke barat juga tidak mendapatkan konfirmasi dan melihat hilal. Maka karena itu diputuskan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret.
Langkah ini kami mendukung dan sungguh luar biasa, sekalipun Menteri Agama diberi amanah atas kesepakatan dengan berbagai unsur-unsur, alhamdulillah untuk menjadi kesatuan dan persatuan kita semua. Andaikan ada masyarakat yang memahami dan percaya memutuskan bahwa 1 Syawal di hari esok Jumat bisa ditoleransi dan ini tidak menjadi perbedaan di antara kita sebagai umat muslim, dan mari kita menjaga ukhuwah dengan baik. Saya dari Komisi 8 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk senantiasa menjaga ketenangan, keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran tahun ini. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah, menyambut silaturahim, dan menjaga stabilitas sosial sebagai bentuk kontribusi kita di dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Akhirnya, sebagai Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kepada rekan-rekan kita yang mungkin akan berlebaran besok, seperti yang dikatakan Pak Ketua Komisi 8, kami mohon supaya tidak bertoleransi terhadap saudara-saudaranya yang masih melanjutkan puasanya sampai 30 seperti hasil keputusan sidang ini. Demikianlah Bapak sekalian, mari kita tutup konferensi pers ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Abang depan turun dulu, turun. Ya, baik, terima kasih. Persis itu yang berkembang di sidang-sidang tadi, saran-saran Anda juga persis yang dimunculkan dalam sidang, dan itu menjadi concern kita semuanya ya. Ini tentu bukan hanya tugasnya Umara, tapi juga adalah ulama. Dan di sini kita melihat bagaimana ulama dan Umara duduk bersilaturahim, memecahkan persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan ini. Dan alhamdulillah inilah hasil maksimum yang bisa kita capai. Dan kepada mereka yang berbeda dengan keputusan pemerintah atau ketetapan sidang isbat ini, ya jangan